I really do not like Hollywood. It is not for me. The business really scares me. I understand that I'm a part of that business and I enjoy my kind of interactions with it. But that said, I am always looking for ways to kind of remove myself from it, to kind of just live as normal a life. Red Shoe Club. Ini sebenarnya bukan klub atau organisasi, tetapi untuk julukan para grup elit dari Hollywood hingga politikus yang berpartisipasi dalam mengkonsumsi sepatu merah. It does sound bizarre dan memang ini gak begitu baik yang tahu dan artinya Red Shoe Club itu apa, dan gak sadar juga bahwa Red Shoe Club ini ada korelasinya dengan ritual pengorbanan dan di kalangan Hollywood, termasuk P. Diddy. Yes, I know where you came from. Pasti kalian baru balik dari video dokumenter yang baru gue buat. Welcome back to Paranormal. Hari ini, masa ya dalam dunia ini ya kan, yang pakai sepatu merah itu orang jahat. Itu kan fashion, that's just a style, you know. Ini kan gaya. Lah itu mungkin P. Diddy cuma pakai Nike or Adidas yang warna merah. Who knows? It does seem harmless, right? Bener-bener gak ada bahayanya sama sekali ketika these celebs ya dari Hollywood atau politikus yang pakai sepatu full merah. Sama-sama gak ada bahayanya kan ketika para selebriti ini ngasih tahu kesukaannya dia sama pizza. You can't seem to agree on anything anymore except for two things. Pizza and us. And us. So they were always trying to call for pizzas, and you can't order a pizza to the White House. I'll just tell you that right now. It is more than meets the eye. Dari manakah asal-usul Red Shoe Club ini? Tony Podesta, Bill Mayer, ya pokoknya satu paguyuban bapak-bapak yang dalam foto ini ya, pakai sepatu berwarna merah. Itu mereknya Louboutin atau Loro Piana? Bodo amat, kenapa lu masih nanyain merek? When the whole Hollywood and the mama is in shambles by now. Jadi ini foto om-om orang kaya ya, jadi beredar dan mulai dibahas pada tahun 2017. Jadi apakah pembicaraan ini terjadi dari suatu kasus orang yang selamat dari pembunuhan atau ritual, atau orang yang berhasil keluar dari sekte? Setelah gue cari ujung ke ujung, forum ke forum, artikel mana ini itu, ternyata ujung-ujungnya ini menuju ke aktor Macaulay Culkin. Macaulay Culkin ini merupakan aktor cilik yang mukanya udah jadi ikon di Hollywood karena filmnya Home Alone. I gotta be honest, itu film memang lucu, it was part of my childhood, tetapi sekarang looking back again, jadi beda rasanya ketika nonton film-film zaman dulu ya. Apalagi yang bintangnya itu anak kecil. Now that we know what happened, kita tahu di balik kamera action ada banyak orang-orang dewasa yang melihat mereka seperti makanan. Nah, gue balik lagi ke Macaulay Culkin dan hubungannya dengan Red Shoe Club. Pada tahun 2017 ada sebuah situs website yang namanya itu adalah Neonatal nge-publish sebuah artikel lagi nih tentang ada satu website. Jadi lu nyambung ya, website ngomongin website nih, yang berbasis di Prancis, yaitu Les Echos, yang dimana si Les Echos ini nge-publish artikel tentang radio interviewnya mereka bersama Macaulay Culkin yang menceritakan perlakuan tidak manusiawi antara Hollywood elite dengan para anak-anak. Sebentar, gue potong ya. Masalah para Hollywood elite atau politikus di sana dan penyiksaan anak-anak ini bukan rahasia lagi dan bukan konspirasi teori sama sekali, karena udah banyak kan Epstein Island, Harvey Weinstein, R. Kelly, P. Diddy. So again, ini bukan rahasia lagi. Now let me go back. Gue cari lagi kan tuh artikel originalnya si Macaulay Culkin ini sama radio station mana, interviewernya itu siapa. Lah si Neonatal ini yang pertama kali nge-repost kan dari Les Echos, di-delete dong. Jadi yang tadi gue kasih lihat ke kalian itu udah jadi screenshotan yang gue temuin dari Google. Dan susah banget gue nyariin website yang artikelnya tentang Macaulay Culkin dengan Red Shoe Club ini seakan-akan tuh serentak diilangin sama-sama. Ya terus setelah gue nyari-nyari, mesti pakai dong beberapa archive engine. Jadi nyari arsip artikelnya kayak gue nyari di Google Scholar, disuruh skripsi lagi. Anyways, ketemu deh nih arsip dari suatu website yang namanya News Punch. Dan ini udah di-delete juga.
But thanks to Archive Engine, kalau kalian bisa pakai itu, kalian nemuin si News Punch ini. Jadi di artikel News Punch inilah yang nyeritain lengkap apa yang dikatakan Macaulay Culkin. Tenang aja, ini udah gue translate. Setelah ngobrol di radio station Prancis, Macaulay Culkin mengklaim bahwa ia dapat keluar dari industri alive dan masih hidup karena dia dicap sebagai anak yang curigaan dan pinter. Dan alasan yang satunya lagi adalah karena dia terlalu terkenal untuk dibunuh. Tidak seperti artis cilik-cilik lainnya pada saat itu. Klaim Macaulay yang mengejutkan ini dilaporkan dari media Perancis termasuk Les Echos dan koran, namun laporan-laporan tersebut langsung dihapus secepatnya setelah 1 jam itu beredar. Selama di interview, Culkin klaim bahwa anak-anak di entertainment industry itu sudah belajar dari awal untuk mengenal yang mana yang akan melecehkan mereka dan mana yang mempunyai hasrat yang lebih gelap. Dan ia menjelaskan bahwa beberapa eksekutif Hollywood itu memakai dalam tanda kutip skin trophies, yang artinya adalah piala-piala kulit. Ditanyakanlah maksud dari kalimat itu apa. Culkin menjawab, mereka memakai sepatu, ikat pinggang, dan dompet yang terbuat dari kulit anak-anak yang telah dibunuh secara ritual. Apakah kamu pernah melihat produk kulit dari kulit manusia? Mereka mempunyai tampilan yang tidak biasa dan berciri khas. Aku belajar banyak untuk mengidentifikasinya ketika aku masih kecil, kata Culkin yang berumur 37 tahun dan sudah tinggal di Paris semenjak tahun 2003. Umurku 11 tahun ketika melihat itu untuk pertama kalinya, ketika aku sedang syuting film Home Alone 2 di New York. Culkin juga bilang, aku diantarlah ke ruang belakang di set tersebut. Ada laki-laki di sana, seorang eksekutif yang powerful dengan jas dan dasi. Kalian ngerti kan maksud aku? Dia mencoba membuatku untuk relax, ngasih aku Coca-Cola dan mulai ngasih tahu aku tentang alam industri. Ya gampangnya dia tuh mau aku untuk putus hubungan lah dengan orang tuaku karena dia mau menjadi guardian aku. Dia bilang dia bisa membuatku bintang remaja yang terbesar di sejarah dan dia bilang aku mempunyai itu semua. Tetapi lagi dia bilang bahwa aku harus menyingkirkan orang tua aku. Lah aku kayak, woi aku tuh umurnya masih 11 tahun loh. Dan dia bilang, kamu adalah lelaki dewasa sekarang. Ih merinding banget sih anjir. Gue lanjut lagi, masih ada. Cara dia bernapas mulai berbeda. Dan pengalamanku dengan orang-orang yang cabul seperti itu langsung ngena. Aku bisa tahu bahwa dia tertarik dengan aku. Dia menjilat bibirnya dan bilang bahwa aku ganteng banget. Setelah itu aku kayaknya berhasil deh untuk keluarin kata setidaknya terima kasih. Dan langsung mulai berpikir bagaimana caranya untuk keluar dari sini. Nah ini bagian yang nyermin sih. Macaulay Culkin berkata bahwa si eksekutif Hollywood inilah yang menjatuhkan petunjuk yang berat tentang dari mana kulit-kulit yang mereka pakai di sepatunya. Dia nanya ke aku, kamu kenal gak Heather O'Rourke? Oh iya, aku inget dia. Aku pernah nonton Poltergeist dan aku inget dia di Happy Days. Dia imut banget. Dan kata terakhirnya dari Macaulay Culkin di interview ini adalah, gua muntah di atas sepatunya dia. Again, ini berita artikel di Les Echos, News Punch, ini disebut allege atau diduga. Tetapi setelah gua research bolak-balik, mengapa mereka langsung delete serentak gitu loh? Bahkan untuk di trace back pun, either itu datanya hilang dan hanya ada screenshotan yang udah di screenshot di Google Image, dan sekali gue ketemu tulisannya itu pixelated, terlalu kecil, dan satu-satunya arsip yang tulisannya paling jelas yaitu tadi yang baru gue bacain ke kalian dari website News Punch. Nah dari situlah asal muasal Red Shoe Club, Macaulay Culkin, dan kematian aktor cilik juga Heather O'Rourke. And this guy came up to us, we didn't know who he was or anything, and he said, have you ever been in any movies? And we said, no, and we were not interested in talking to this stranger at all. Heather O'Rourke ini merupakan bintang cilik yang terkenal dari film Poltergeist 1, 2, 3. She was there. And by the way, Poltergeist itu merupakan salah satu film yang terkutuk. Gue udah pernah ngebahas itu. Lo scroll aja lah di YouTube channel gue, you will find it. Well, long story short nih, gue balik lagi. Pada awal tahun 1987, Heather ini jatuh sakit karena giardiasis. Itu adalah penyakit yang dia derita karena air sumur di rumah keluarganya di Big Bear Lake. Ia kemudian didiagnosa lagi menderita
penyakit Crohn. Ya diberikan resep lah, habis itu resep suntikan kortison untuk mengobati penyakitnya itu selama dia masih syuting Poltergeist ketiga. Kesiannya dia udah sakitnya banyak tapi tetap harus syuting. Nah, suntikan steroid itu mengakibatkan pembengkakan di bagian pipi yang dimana menurut ibunya Heather O'Rourke membuatnya sangat malu. Makanya dia signifikan banget kan beda mukanya gitu loh dari Poltergeist 1, 2 atau 3, bukan karena dia menggemuk tetapi karena suntikan itu. Lalu pada tanggal 31 Januari 1988, Heather ini mulai menunjukkan gejala seperti flu, lalu keesokan paginya dia pingsan dong di rumahnya. Dilarikanlah ke rumah sakit komunitas di El Cajon dan dalam perjalanan dia kena serangan jantung. Tetapi tim para medis dapat menghidupkan kembali jantungnya pada pukul 9:30 pagi. Nah udah kan tuh dia di rumah sakit El Cajon, terus ditransfer for no reason. Dia ditransfer lagi deh tuh ke rumah sakit anak San Diego, di mana ditemukanlah bahwa dia ini menderita stenosis usus dan menjalani operasi darurat. Dia selamat dari operasi, tetapi ia mengalami serangan jantung lagi saat berada di ruang pemulihan. Dokter melakukan CPR selama 30 menit lebih, tetapi ia dinyatakan meninggal pada waktu 2:43 siang itu. Penyebab kematian Heather ditetapkan sebagai stenosis usus bawaan yang diperumit oleh shock septic. Now with that being said, itulah yang dunia tahu tentang kematian Heather O'Rourke, dan itu pun gue kutip dari Wikipedia langsung tentang Heather, but then Wikipedia juga nyelipin ini. Namun Daniel Hollander, kepala gastroenterologi di University of California Irvine Medical Center, menyatakan bahwa kematian Heather ini quote-unquote sangat tidak biasa karena ia tidak memiliki cacat usus sebelumnya sama sekali. Nah, jasadnya itu nggak pernah hilang, kematiannya juga terdaftar, tetapi kalian tahu, if they like you, they like you. Kalian tahu kan jasadnya Marilyn Monroe itu sempat hilang atau dipinjam. Gue nggak bisa ngomong belak-belakan ya. Dipinjam dulu lah sebelum ditemuin lagi. Nah, untuk Heather, I'm gonna leave that for you to think. So the Red Shoe Club ini was never hidden. Gak pernah sembunyi sama sekali. Film Tom Hanks, The Man with One Red Shoe. Bill Maher beberapa kali kena kasus pedofili ya. Bahkan sampai interview sama bocah-bocah gitu ya. Dan bilang, kamu jadi tahu pur. Semoga gue bisa ngasih lihat kalian interviewnya di sini. And if I could do it, here's the interview. The big issue, I mean, your kids are worried about it for good reason. Okay, climate. It leads you to weather. Then you're looking up stuff about the weather. Then it leads you to Stormy Daniels. All right, now you're into porn. Now you're into a porn site. What do you do? It don't seem exactly. Ya, dan dia paling sering tuh yang pakai sepatu merah. Gue lanjut, Jeffrey Epstein. Ya, gue bukan ngomongin dokumentasi Jeffrey Epstein di sini. No, but what I want to say is, mungkin kalian belum tahu yang ini. So what happened? Jeffrey Epstein itu kenal deket lah sama Bill Clinton, yaitu Presiden Amerika Serikat yang ke bitch, I don't know. Gue nggak inget presiden keberapa. Pokoknya Amerika banyak presidennya. So anyways, ketika islandnya, rumahnya Jeffrey Epstein itu dibongkar, raid sama FBI, ditemukanlah lukisan Presiden Bill Clinton memakai dress berwarna biru dan bersepatu merah. Dikarenakan gue udah senggol tentang politikus Amerika Serikat dan kaitannya dengan Red Shoe Club beserta lukisan, ada Tony Podesta. Nah, di foto yang tadi gue udah showcase, yang sekarang gue showcase lagi, ini merupakan pesta ulang tahun Tony Podesta. Dia ini adalah adik dari John Podesta yang merupakan konselornya Obama pada saat dia masih menjabat kepresidenan dan melanjut lagi tuh jadi senior advisornya Joe Biden hingga sekarang ini. Jadi tuh Tony Podesta itu adiknya John Podesta. Intisarinya adalah mereka adalah orang penting, politikus, bisnismen, yada buat pesta ulang tahun. Si Tony Podesta ini mewajibkan para tamunya untuk memakai sesuatu merah lah, baju merah, sarung tangan merah, dan sepatu merahnya Tony beserta teman-temannya ini bertujuan untuk dikasihlah ke orang yang kurang mampu setelah pestanya ini selesai. Ada mal research, nah si Tony ini ceritanya membuat charity lah, amal-amalan gitu. Dan kalian tahu nggak nama galangan charity-nya itu apa? Souls for Souls, sepatu untuk jiwa.
Ngeri anjing. That shit ain't right. Dan ternyata charity ini juga sempat kontroversial lah pada saat itu. Karena amalan charity-nya Souls for Souls ini never happen. Jadinya cuma buat bisnis mereka aja, which we never know what kind of business, but it could be bisnis gelap. Now, charity Souls for Souls ini merupakan ide dari istrinya, ya mereka sekarang udah cerai ya, but back then, ide dari istrinya yang namanya adalah Heather Podesta. I did not know who she was back then. Tetapi dia ini terkenal sebagai stylish, terus artsy. So what happened? Heather Podesta ini rumahnya sempatlah di-feature di suatu majalah rumah gitu loh, karena interiornya pique their interest. Now this is what pique my interest. Di interior rumahnya Heather itu banyak sekali lukisan-lukisan karya dari Biljana Hurdijević, pelukis asal Serbia. Dan ciri khas lukisannya, Biljana ini adalah lukisan anak-anak kecil dengan gaya yang aneh, dan kebanyakan lukisannya Biljana itu adalah anak kecil yang di abuse dan memakai sepatu merah. Inilah lukisan-lukisannya.